Okay, now please open your ebook 117. So let's continue. 117. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fiman yashfa'u. Yeah, right. Fiman yashfa'u man udhina lahu bisyafa'ah. Whoever received the syafa'ah, or whom will receive the syafa'ah in the hereafter, after he is permitted to receive that syafa'ah. Yashfa'una fi ba'dil mu'minina al-'asina. The mu'min who is very sinful, you know the meaning sinful, sangat not fully berarti sangat ya. The mu'min who is very sinful will get the syafa'ah. So that's why if we visit the Maqbarah or the Maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Madinah, there are some gates, there are some doors. Ada beberapa mihrab atau semacam pintu. There are some doors or some mihrab before the grave of Rasulullah. It is written in that door, syafa'ati li kabairi ummati. Jadi di samping ayat Al-Quran itu ada hadis, syafa'ati li kabairi ummati, itu ada di dekat makamnya Rasulullah. Rasulullah said that my syafa'at is for the sinful people from ummati, from my people. So Rasulullah will grant his syafa'at to the kabair, someone who did a big sin, ya, orang-orang yang berbuat dosa besar. Jadi dosa itu ada dua. There are two types of sin. The first is kabair. The second one is saghair. Saghair is the small sin. Kabair is the biggest sin. Dosa-dosa besar itu ya banyak. Tidak berbakti kepada orang tua, ya, durhaka kepada orang tua, kemudian zina, kemudian yang lainnya itu ya, itu dosa-dosa besar. Itu nanti kebanyakan yang diberi syafaat itu seperti itu. If you read Diba, ya, itu nanti ada dalam satu pasal itu di Diba itu, Maulid Dibai itu, sulusun wa sulusum yadkhulunan nar, sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad ini nanti masuk neraka. Tapi malaikat itu bingung. Ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tapi mereka itu bersyahadat masuk neraka, dosanya besar, tapi mereka bersyahadat, pernah syahadat atau pernah mengucapkan kalimat tahlil walaupun cuma sekali. Kemudian kata Allah, coba ditimbang. Nah, kemudian satu kata la ilaha illallah itu ditimbang, satu saja. Ini satunya lagi tumpukan file-file dosa-dosa besar. Ini jelek gini. Lebih berat satu kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam Gus Baha ini sering, Gus Baha always explain this. Dosa yang sepanjang mata itu melihat, dosa itu kalau dimasukkan ke dalam peti file-file dosanya itu dibandingkan dengan satu kata la ilaha illallah itu tidak ada apa-apanya. Paham tuh? Apalagi orang mukmin yang disebut dengan ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah selalu tahlilannya itu memperbanyak la ilaha illallah. Ya, minimal 33 in a day, 33 kali tahlilan. Habis sholat, kalau dikali 5 ya berapa itu? Belum lagi kalau dapat order suruh mimpin tahlil. Kubira wisan. Belum yang dibaca sendiri. Makanya ahli tauhid itu juga disebut dengan ahli la ilaha illallah. Jadi memang jatah kuotanya syafaatnya Rasulullah itu begitu. Pernah juga saya terangkan bahwa
diterangkan oleh Imam Mutawalli Asy'arawi ahli tafsir dari Al-Azhar Mesir itu, hadis qudsi ya, saking cintanya Rasulullah itu Gusti Allah menawarkan, lau syi'ta, kalau engkau mau wahai Muhammad, semua urusan umatmu itu kamu yang menghandle, kamu yang menentukan. Tapi sama Rasulullah dikembalikan lagi kepada Allah karena Rasulullah tahu bahwa yang menciptakan itu pasti sangat menyayangi ciptaannya. Kemudian Allah membalas, kalau begitu wahai Muhammad, saya bersumpah saya tidak akan mengecewakanmu nanti ketika di hari akhir. Jadi umatnya Rasulullah itu tidak ada yang statusnya khalidina fiha abadah. Tidak ada yang kekal di dalam neraka. Sak ele-ele, sak jahat-jahate, sak dia bermaksiat, tetap nanti dia akan ujung-ujungnya masuk surga. Tapi yang mesti diumbah dhisik ning neraka. Do you understand? Ya itu. Ya tetap diganjar. Kalau baik ya masuk surga, kalau dia dulu banyak faseknya, banyak melakukan dosa itu tetap, tapi nanti ya dia tetap masuk surga meskipun cuma satu kata la ilaha illallah, apalagi dia bersyahadat. Nah, itu nanti syafaatnya Rasulullah, tapi ya yang dikehendaki sama Rasulullah. Makanya harus memperbanyak baca sholawat biar we always connected ya to Rasulullah. Jadi bahkan di dalam hadis itu dijelaskan bahwa sholawatnya seseorang itu Rasulullah itu ada pengawal malaikat khusus, malaikat yang menyampaikan, tugasnya menyampaikan sholawat dan salam seseorang kepada Rasulullah. Jadi kalau satu saja kita mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, nanti ada malaikat yang melapor, wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepadamu. Rasulullah tahu. Coba perhatikan, malaikat itu ketika menyampaikan Fulan bin Fulan, gowo jeneng bapake. Jadi kalau Anda itu ahli sholawat, ayah Anda juga akan, ayah panjenengan semua juga akan kitut. Itu ya, Ustaz Syahid bin, anaknya siapa? Ayahnya juga kitut. Itu berarti dia sudah menjadi anak yang berbakti. Ya, karena nanti ayahnya juga kitut itu. Jadi waladin solihin yada'ulahu itu diantaranya kalau bersolawat itu dapat bonus itu tadi. Sopo? Anaknya sopo? Nah gitu tuh. Wah naiki, kan keren ya. Al yashfa'u ahadun min ahadin minal kuffar. Apakah is there someone that give the syafaat to the kafir, to the unbeliever, orang kafir atau infidel bahasa Inggrisnya. La yastati'. Nek kafir ya jelas gak iso. Ya, namanya juga orang yang musyrik kafir ya gak iso. Tapi orang mukmin yang fasik tadi ya oleh, ada kemungkinan dapat. La yastati ahadun. It is impossible. Cannot. Minal anbiya fadlan an ghairihim. Ayu khatiballah fi uhudin fi ahadin minal kufari la ilmihim bi anna kalimatal adab qad haqqat alaihim. Karena mereka itu sudah pasti distempel, divonis mendapatkan siksa. Qad haqqat alaihim wa anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'dhanu bidzalika. Allah will never give the permit or the permission. Bidzalika qala jalla sya'nuhu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ini dalam surat apa ini? Ayat kursi ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi semua syafaat itu atas izinnya Allah. Nah nanti ketika manusia, all the humankind already gathered in akhirah, semua umat manusia itu sudah berada di akhirat, Rasulullah itu sujud. Lama sekali sujudnya. Kemudian sampai-sampai Allah mengatakan, irfa' rosaka ya Muhammad. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Kamu minta apa? Sampai Allah mengatakan, qul tusma. Kamu ngomong, akan saya dengarkan. Wasal tu'toh, mintalah akan saya beri. Wasfa' tu syafa', kamu minta syafaat akan saya kasih syafaat. Bidhuhuri bisyarati wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudho. Itu. Jadi Nabi Muhammad sujud lama sekali. Requestnya apa? Agar diberikan syafaat. Sampai di akhirat itu loh, sampai dikawal sampai Kanjeng Nabi. Tidak ada Nabi yang ketika lahirnya dan matinya memperhatikan umatnya saking sayangnya kecuali Rasulullah. Dalam keterangan banyak diterangkan ketika Rasulullah lahir, Rasulullah langsung mengatakan ummati, ummati, ummati.
cek bayi. Ketika Rasulullah wafat sambil menggenggam apa itu jenenge siwak ya. Beliau mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, berita gembira apa yang akan kau sampaikan kepadaku? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, sesungguhnya surga telah didekatkan. Ya, sungai-sungai apa itu, pohon-pohon surga itu sudah mendekat semua. Malaikat ribuan sudah siap menyambut engkau. Terus pokoknya Rasulullah mau wafat itu semua sudah siap untuk menyambut berbagai nikmat, berbagai indah. Tapi kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Bagaimana nasib umatku nanti di akhir zaman atau di akhirat nanti seperti apa? Ya, sampai Rasulullah ketika sakaratul maut, Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah yang berada di sampingnya itu, ketika Rasulullah itu menggerakkan bibirnya secara perlahan, Sayyidah Fatimah mendekatkan telinganya, beliau mendengar ummati, ummati, ummati. Itu nanti sampai akhirat juga begitu. Itu saking sayangnya luar biasa. Ya, makanya harus rajin bersolawat kepada Rasulullah, Ahlul Bait, zuriyahnya Rasulullah. Karena sekarang itu di akhir zaman, there are so many conflicted issues. Ya, banyak isu sekarang masalah nasab, macam-macam. Ada orang yang meragukan ini zuriyahnya Rasulullah apa bukan dan seterusnya. Jadi semua syafaat itu atas izinnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat terbesar itu adalah from Rasulullah, kemudian sallallahu alaihi wasallam, kemudian para walinya Allah, kemudian para syuhada, kemudian para kekasihnya Allah, itu semuanya ulama itu bisa memberikan syafaat. Tapi syafaat yang paling gede itu miliknya Rasulullah. Wa qala ta'ala, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahmanu wa radiya lahu qaula. Itu dalilnya. Dalam surat Thaha. In that day there is no syafa'at, there is no useful or meaningful syafa'at except from Allah, who is merciful, who give the permission to his servant, and he give the pleasure to what Allah said. Okay, next soal. Ma al-Kautsar. What is called by al-Kautsar? Alladhi a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Apa yang dimaksud dengan telaga Kautsar yang Allah memberikan kepada Nabi Muhammad? Wa asyara ilaihi biqaulihi, dengan adanya isyarat dawuhnya Allah Azza Jalla Sya'nuhu, inna a'tainakal Kautsar. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Al-Kautsar, jawab, Al-Kautsar nahrun fil jannah, the river. Nahrun means river. In the heaven or in paradise, ma'uhu abyad, the water is very pure, white, minal labani, lebih putih daripada susu, more white than milk, wa ahla minal asal, and sweeter than honey, lebih manis daripada madu. Tapi nanti kalau minum ya, nanti kalau kena diabetes gimana? Yora, mosok ono penyakit yang surga ya ora ono. Sehat kabeh. Minal asali, dari madu. Man syariba min ma'ihi, whoever drink from that river, from the water of Kautsar, syurbatan la ya'tishu ba'daha abadan. He will never get thirsty. Dia tidak akan merasakan kehausan. Kalau sudah minum masuk tenggorokan sini segernya luar biasa. Ya saiki sok dibayangno iklan Adem Sari ngono kuwi lah ya. Ya enggak tahu nanti telaga Kautsar seperti apa. Karena nanti salah satu doanya itu di dalam akhir doa Maulid Tiba itu kan ada itu. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang minum di air telaga Kautsar. Bahkan di dalam sholat taraweh, kalau Anda ingat, setiap hari itu kan ada doa hari pertama, apa ngono ya? Doa hari kedua apa itu? Itu di antara doanya adalah itu tadi, telaga Kautsar. Ada dua makna Kautsar. Ada yang memaknai Kautsar itu memang telaganya Rasulullah. Ada yang mengatakan Kautsar itu nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar. Ada yang mengatakan apa? Nikmat yang sangat banyak. Dan itu ya karo-karone ya untuk Rasulullah. Ma hukmul mu'mini at-ta'i ba'dal hisab. How is the condition of mu'min after
being counted of his amal. Bagaimana kondisi seorang mukmin yang taat setelah dia dihisab, yang taat ini ya. Orang mukmin yang taat setelah dihisab akan masuk surga selama-lamanya bersama dengan nikmat yang dia rasakan. Yang tanpa hisab itu kalau dalam Maulid Tiba itu dijelaskan jatahnya itu sepertiga. Itu tanpa hisab itu. VVIP langsung shred. Ya, tanpa hisab. Ya, langsung masuk surga. Nah, terus bagaimana? Ma hukmul kafir awil munafik ba'dal hisab. Bagaimana keadaan orang kafir dan munafik? Munafik itu siapa? Ya, munafik itu yang pura-pura iman, yang pura-pura Islam itu ya. Setelah dihisab. Keadaan mereka setelah dihisab, ia masuk ke dalam neraka selamanya. Ini yang dimaksud dengan khalidina fiha abada. Selamanya itu ya tidak ada stopnya. Orang kafir ya terus ning kuno, ora ya selamanya. Tak henti-hentinya yang merasakan penderitaan dan siksaan. Wong seringan-ringannya siksa neraka itu adalah orang berdiri di atas bara api, dia menginjak dengan kakinya, itu mendidih tembus sampai ke atas ubun-ubun. Itu yang paling ringan itu. Ringannya kayak ngono, ya. Tapi kalau orang terus bagaimana? Orang yang mukmin tapi dia berdosa, mukmin tapi fasik. Mahukmul mukmin al-'asi ba'dal hisab. Bagaimana nasib atau kondisi mukmin yang bermaksiat setelah adanya hisab? Hukmul mukmin al-'asi ba'dal hisab in ghafara, ada dua. In ghafarallahu lahu ayyadkhulal jannah. Kalau Allah mengampuninya ya langsung masuk surga. Min awalil amr, langsung khalidan fiha. Ya mbasio dosa-dosa ngono kuwi, tapi nek Allah saaken, Allah ngapura dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah langsung masuk surga. Fiha abada. Wa illam yaghfir, nek gak di ngapura, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ayu adziba finnar. Sik mlebu dhisik ning neraka, diumbah dhisik. Ayu adziba finnar muddatan. Ada masa tertentu ala miqdari dzanbi, sesuai dengan takaran dosanya itu. Summa yakhruju, tapi setelah dia disiksa sesuai dengan takarannya, sesuai dengan tingkat dosanya, summa yakhruju, he will be out from that hell, terus wa yadkhulul jannata, he enter the heaven or paradise, khalidan fiha abada. Setelah itu dia kekal di dalamnya. Di nanti sing paling apes iku ya wong mukmin tapi mlebu surgane sing paling keri. Kloter terakhir. Ya iku sing mek siji tok kuwi amalane. Tetep mlebu surga tapi ya paling terakhir. Ya lampu surgane rada mendrik-mendrik ngono paling. Tapi surga iku luasnya ujung barat ujung timur ya. Itu luar biasa. Sak anu-anu nih sak bawah-bawahnya level surga itu ya masih luar biasa. Maiku apa al jannatu utawi swarga. Makane guyonannya Gus Bah itu kan ojo terlalu ngalim, ojo terlalu ibadah, ojo nemen-nemen kok ning surga ngalahi Madani atau ngalahi surgane Yai Maimun Zubair Mbah Mun kan sungkan gitu loh. Ya. Kamu wajib ngom puasa, kamu tahajud terus. Mari lu sampai pengasuh pondoknya kamu luwih dhuwur kan sungkan dadine. Maiku apa al jannatu utawi swarga. Arek-arek saya anak-anak sekarang kan kreatif. Nek guyon-guyon kan kreatif ya. Mlebu neraka tiba ning sebelah guru PAI. Ini jenengan gitu mriki ya. Wes. Maiku apal jannatu utawi swarga. Apa yang dimaksud dengan surga? Ya darun naim, surga itu adalah kampung, desa atau ini kan artinya desa yang penuh kenikmatan, al-muqim kang langgeng, darun fiha ma tashtahil anfus, sebuah tempat yang jiwa-jiwa itu bisa enak-enakan di situ, merasakan nikmat. Wa taladzul ayun, mata memandang yang enak-enak. Darun fiha ma la ainun ra'at, di dalamnya itu banyak hal-hal yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, we never listen it. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi apa yang kita visualisasikan sekarang ini ya bukan seperti itu jauh lebih
lebih indah nanti ketika di surga, tidak terlintas oleh pikiran. Tapi nanti di surga itu tidak ada lagi rasa payah, tidak ada lagi rasa lelah, capek dan sebagainya sebagaimana seseorang itu di dunia, karena nanti semuanya nikmat, tidak ada orang tua, semuanya nanti umurnya seperti umurnya Nabi Adam, muda lagi sekitar 30 atau 35, standarnya sama semua, nanti menjadi muda, ya. Oh, enggak ada di sana mbah-mbah itu, enggak ada, semuanya berubah menjadi muda, ya. Tidak ada lagi sholat karena di sana sudah tidak ada lagi ibadah, tidak disyarat, pokoknya enak-enak tok. Ya, terakhir, ma jahannam, apa yang dimaksud dengan neraka jahanam? Nah, jadi neraka itu ya ono macam-macam. Ada neraka wail. Neraka wail itu bagi orang yang tidak sholat, wailul lil musallin. Ada neraka, pokoknya yang levelnya paling tinggi itu ya jahanam. Ada neraka sakor, masalakakum fi sakor. Nah, itu untuk orang yang tidak sholat. Masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Macam-macam. Hawiyah juga ada. Wa ma adraka ma hawiyah itu. Narun hamiyah, surga juga macam-macam. Ada pintunya juga macam-macam. Ada pintu surga, pintu Rayyan, orang yang ahli puasa, orang yang ahli sedekah. Bahkan ada khusus itu, orang yang ya seneng ning dunyo, hobinya itu menyenangkan anak-anak kecil. Itu nanti ada pintunya khusus. Jadi kalau punya ponakan anak kecil, dia minta main, ajak main. Ya, kasih apa itu, jajan, kasih uang. Minta gendong-gendong, minta main apa kuda-kudaan ya dipanggul gitu ya. Itu Rasulullah mencontohkan bagaimana Sayyidina Hasan dan Husain itu naik di atas punggung mulianya Rasulullah ketika sholat, ketika Rasulullah main-main. Bahkan ketika Sayyidina Hasan dan Husain itu mainan anjing, yang mana seharusnya ini kan najis, sama Rasulullah dibiarkan dulu, dibiarkan. Kalau sahabat mau apa, mungkin mau ngusir atau apa, sama Rasulullah dibiarkan. Biarin dulu, biar main-main dulu. Nanti kalau ada apa-apa kan bisa disucikan. Itu saking Rasulullah itu perhatian. Bahkan Rasulullah itu pernah ketika banyak anak-anak kecil di Madinah itu lagi main-main lari-lari di Masjid Nabawi, ada jin. Sama Rasulullah jin ini ditangkap kemudian mau diikat di tiang masjid. Biar dibuat mainan sama anak-anak kecil itu. Ya, tapi Rasulullah ingat bahwa jin ini teritorialnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah berdoa kepada Allah agar bangsa jin dan bangsa binatang itu tunduk terhadap Nabi Sulaiman. Dan satu lagi requestnya Nabi Sulaiman, kekayaannya itu absolut, tidak ada yang menyaingi kekayaannya Nabi Sulaiman sepanjang zaman. Dan itu dikabulkan Allah. Sak sugi-sugini rojo, sak sugi-sugini sultan saiki, tidak ada apa-apanya dengan Nabi Sulaiman. Itu request yang unik dari Nabi Sulaiman. Minta ditaklukkan bangsa jin, binatang, kemudian jaluk sugih. Kalau sekarang the richest person ever lived gitu ya. Kalau top ranknya itu nomor 1 ya Nabi Sulaiman, karena dulu mintanya seperti itu ya dikasih. Ya. Nah, karena ingat, oh ini anak buahnya Nabi Sulaiman, akhirnya gak situ, gitu loh ya. Jadi memang Nabi Sulaiman itu uniknya seperti itu. Nah, neraka jahanam itu apa? Ya lawannya surga. Ya darul azab, neraka jahanam adalah tempat dilaksanakannya siksaan al-muqim forever, selama-lamanya, darun fiya jami'u anwa'il alam. Wes segala bentuk macam penderitaan yang tak pernah terbesit dalam pikiran. Ya, allati la takhturu 'alal afham. Kalau dalam kitab tafsir itu diterangkan saking gabutnya penduduk surga. Gabut itu apa? Bingung. Nggak, ya wis bingung wis ketemu ambek keluargane, wis menikmati macam-macam makanan, buah-buahan di surga. Akhirnya anak penduduk surga itu sing iseng-iseng delok kondisi penghuni neraka. Ya ndelok teko adohan ngono. Ya karena ndak ada kerjaan. Bahkan nanti dia nyari dulu orang yang mendolimi saya, orang yang gak ngantel sampai aku, terus menyakiti saya. Itu ya digoleki ning neraka, pengin delok nasibnya kaya apa. Gitu ya, saking kabute ahli surga itu ya. Ya delok neraka. Ya, delok wong sing disiksa. Tapi apa ya? Di dalam Al-Qur'an itu kan diterangkan
mereka itu nanti makanannya penduduk neraka itu adalah zakum. Zakum itu adalah pohon atau buah yang karu'usis syayatin, seperti wujudnya itu kepalanya setan, banyak sekali duri-durinya dan sebagainya. Dia tidak ada makanan lain kecuali makan itu karena dia lapar dan sebagainya. Ketika masuk tenggorokan perutnya ini terburai semuanya. Ya, paham tuh? Nah, itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Fa amal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Quran surat Hud. Titik wallahu alam. Insyaallah we will continue the next chapter, the sixth pembahasan ke-6, iman kepada qada dan qadar. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal